Kalau itu komik kan ya. Komik. Kalau itu komik soalnya gue waktu itu baca One Piece itu baru kenal One Piece itu kelas 1 SMP guys gue. Gara-gara Naruto itu mandak waktu itu. Naruto ngeluarnya seminggu tuh kayak sebulan sekali apa 2 minggu sekali gitu gue keluar komiknya itu. Akhirnya gue bacanya di ini kan di gue kan baca beli dari Gramet kadang kan. Mahal tuh Pit. Akhirnya gue nyewa. Ya, dulu masih nyewa enak banget tau. Ya gue nyewa. Sekarang akhirnya. udah jarang banget sewa komik ya. Ya gue nyewa kan akhirnya bapak gue bilang, "Kak, beli buku mulu kamu," katanya. Apa namanya udah banyak lemarinya. Ya udah aku nyewa aja Pak gitu. Gue nyewa kan 10.000 dapat berapa gitu dulu tuh. Oh banyak Banyak dulu. banget ya. Ya abis itu kadang-kadang tempat sewanya juga lu bisa baca di tempat per jamnya berapa. Ya, kan? gue bawa pulang dulu tuh. Nah akhirnya udah gue nyewa One Piece gue bilang 1-20 gitu. Maraton gue baca. Awalnya kayak anjing Luffy kontol gitu. Kayak apa sih nih ngentot nih komik gak jelas anjing. Terus ada Zoro anjing B aja tai. Gue tuh mulai ke hook One nih guys. Gue tuh baru mulai ke hook One Piece tuh. Bahkan arc Sanji gue B aja waktu itu. Tapi ketemu Mihawk gue kayak ini udah mulai gitu. Oh lu cepet juga ya? Ya gue ketemu Mihawk yang di Barati. Iya. Ya kan Mihawk Barati itu episode berapa ya? Itu awal tuh, itu Awal, masih arc Sanji masih di Blue. Masih itu. Nah terus gue tuh baru mulai ke hook itu pas masuk Grand Line. Itu ada yang kode-kodean itu. Ada punya Crocodile Barkworks ya, ada Barkworks. Di Whiskey Peak ya? Di Whiskey Peak itu gue udah mulai agak ke hook. Gue bilang, "Jing, si Luffy tolol gini kekuatannya cuma manjangin titit sama manjangin tangan bisa ngalahin Crocodile emang gue gitu kan mikir kan." Dan akhirnya gue baru ke hook banget pas arc-nya Enel. Oh shit. Sama Pi ya? Oh sama ya? Skypiea. Gua arc Skypiea Pulau Jaya. Gua ke hook tuh gara-gara gue suka banget cerita Kalgara dengan Norland. Itu kena banget di gua menurut gua. Itu kayak cerita persahabatan yang paling kena di hidup gua gitu loh. Gue yang kayak fuck gitu loh. Pas gua di detik itu gue yang kayak One Piece itu serius. Iya sama pikiran gue juga itu. Gue pas ngeliat dari situ kayak One Piece itu serius. Iya. Gue tuh kalau waktu Enel gue seneng sama Enelnya waktu itu sama logianya. Tapi Eminem kan. ya Eminem. Gitu gue suka doang ya Pit ya. Gue baru seneng parah itu pas lagi Marineford. Karena di situ gue ketemu Akainu kan. Gue baru tau Akainu kelakuannya kayak gitu. Gue kayak anjing orang keren banget bangsat. Dia punya ilmu absolute justice tai. Dan dia berani ngebunuh S anjing si Oda. Gue bilang wah gokil nih orang gue bilang. Nah dari situlah gue mulai suka banget sama One Piece kan. Makanya gue kemana-mana selalu Akainu, Kizaru, Okiji gitu. Yang gue happy, yang gue seneng. Kan itu lagi dari legenda Momotaro Pit. Iya. Ya kan monyet, Saru, Inu sama burung. Ya. Ya sama burung bener. Tuh disitulah gue baru mulai seneng banget tuh pas. Tapi jujur ya guys, Marineford tuh epic banget anjing. Epic banget tai. Nah makanya juga sebenarnya kayak sekarang kan konsep nikah itu mungkin orang nggak banyak suka gitu kan, karena kayak orang-orang ngerasa kayak loh kenapa Gear 5 Tom and Jerry banget, kenapa kayak Looney Tunes kartuni gitu. Lu nggak lihat Skypiea Luffy berantem sama Enel kayak gimana, kurang kartun apa lagi gitu loh. Enel shock kayak gitu abis itu dipukul kayak gimana terus dia terus abis itu si Luffy yang kayak apa ya yang bisa indiin Enel. Dia nyoba segala cara gitu sendiri. Ya kan? Nah maksud gue kayak gomu-gomu Bow itu kan tolol kan. Maksud gue kayak itu udah kelihatan Tom and Jerry itu di situ. Jadi sebenarnya kayak ketika orang lihat konsep Gear 5 nikah itu orang bilang ini jadi kartun, lah lu mesti trace back dulu udah ada foreshadowingnya kalau dia stay true gitu loh ke identitasnya. Nah ini ada yang nanya nih tadi, jenuhnya pas kapan? Pas One Piece. Gue agak bete waktu Kaido mati aja sih anjing. Karena itu pick gue. Akhirnya setelah Akainu, gue seneng sama Akainu, seneng sama Kizaru. Pas ketemu Kaido gue makin seneng sama One Piece anjing. Kayak wah gila nih orang keren banget. Beast Pirate tuh gue seneng banget akhirnya. Dimatiin anjing, kayak gue bete banget ngentot pas 4 Yonko original yang gue suka tuh kayak Kaido, Big Mom, Shanks sama si New Gap. Itu gue seneng sama 4-4-nya. Terus kayak ya udahlah anjing, gue bilang udahlah nanti nunggu tabungan dulu. Baru ntar gue baca lagi. Ya karena kadang-kadang kita kayak mungkin ada bigger picture-nya yang lu nggak tahu gitu. Iya. Coba kita lihat deh. Ternyata ya sejauh ini Oda berhasil ya. Kalau gue tuh sempat ada fase jenuh itu tuh masuk ke arc-nya Moria. Oh itu masih seru menurut gue. Nah gue sebenarnya nggak. Nah itu tuh gue nggak bukan bilang itu tuh nggak seru. Itu seru. Tapi pas yang di situ gue rasa
Oda itu tuh dia itu langsung kayak dari yang masih bercanda tiba-tiba Oda itu tuh bener-bener showcase skill dia. Dia bener-bener nge-showcase skill dia di mana dia itu tuh panel cuman segini, informasi yang gue fit segini banyak. Oh iya ya waktu di sana ya? Iya pas di sana, pas di arc itu jatuhnya tuh jadi pas di arc itu makanya tuh arc tuh padet abis itu kayak lu bisa lihat Usopp lagi ngapain di belakang, si ini lagi ngapain di belakang, satu panel. Intinya tuh kalau kayak rapper dia itu tuh rap, kalau misalnya Oda itu udah rapper dia rapnya tuh lagi kayak cepet banget lagi lagi flex ya? lagi flexing skill aja gitu loh. Gue bisa wordplay gini gue bisa kayak bla kayak rap god gitu loh. Dia lagi nunjukin skill dia gitu loh. Dan di situ nah pas dia lagi kayak gitu gue yang kayak tidak se-flowy itu ya. Jadi awalnya gue bacanya cuman gini, tiba-tiba gue mesti kayak itu gue pernah kena juga Pit di arc mana itu ya? Gitu. Gitu. Gue pernah kena juga kayak gitu di arc mana ya? Aduh. Jadi gue tabung gitu. Pokoknya gue terakhir nabung di Kaido tapi gue pernah kena itu di mana guys ya bentar. Oh, di wall cake. Gue kena itu di wall cake. Itu sempat gue pause sebentar, itu gue ganyang lagi pas ada waktu. Thriller Bark kunci cerita. Nah, itu dia karena itu kunci cerita. Nah, dia showcasing skill dia di situ. Gitu loh. Yang akhirnya gue tabung dan setelah gue baca ulang, gue tetap happy, gue tetap suka gitu ya. Iya. Sini harus ada ditunjukin full adalah pertarungan Panghazard anjing. SHT skip itu Sinta Gelot yang bikin 2 blok kebelah jadi cuaca. Iya sayang banget anjir itu. Yang Akainu sama Kizaru. Itu kan ada di movie ya. Ada di movie ya? Ada di Strong World. Oh. Ada di Strong World yang jadi kan lu kalau lihat kan sekarang siapa? Akainu, Kizaru sama Aokiji kan sekarang lihat kakinya. Ya buntung kan. Buntung pakai kan? Alasan kenapa itu buntung? Itu tuh ada di Strong World. Strong World ya? Kalau gue nggak salah ingat. Gue jadi ingat podcast lu berdua di Romance Down-nya Arya Novrianus. Arya temennya David juga guys. Arya temennya David juga. Iya Kuzen buntung. Akainu tuh kena luka. Ada luka juga dia. Z atau gue lupa ya. Strong World atau Z ya lupa gue ya. Sorry. Z itu yang gede kan sih guys badannya tuh. Kalau gue salah maafin gue. Lupa gue. God Valley harus dijelasin lebih lanjut. Iya God Valley itu plot hole paling terbesar sih. Gue penasaran sama Sebek juga anjir soalnya. Gue penasaran sama kekuatan Sebek juga tuh. Tapi ya kita akhirnya setelah kita hidup selama ini kita udah bisa melihat titik akhir dari One Piece somehow ya. Udah ada yang berteori Imu sama tuh apa, Bet? Udah maksud gue Im tuh udah ada yang berteori itu tuh apa dan siapa dia tuh sebenarnya. Iblis apa gitu gue lupa dia tuh. Mau apa sebutannya tuh. Si Imu sama tuh ceritanya tuh. Wujud asli Imu sama. Kalian suka genre Soul nggak Bang? Soul gimana guys? Imu sama adalah Yonglek. Anjing. Mungkin aja, bisa jadi. Karena cuman Yonglek yang tahu One Piece tuh ada di Tanjung Priok. Hebat jir murid-murid Admiral Zest. Gue jujur gue penasaran sama flashbacknya Sebek malah. Iya, sorry. Ya, maafin gua. Ya, salah teknis ya. Ketuker. Umibozu katanya. Umibozu tapi bukan pernah keluar juga ya. Iya pas ada, lu udah lihat panel Ragnarok belum Pit? Di One Piece belum ya? Gue lagi nabung One Piece tuh gue lagi tabung. Kayaknya udah ada tabungan kayak sekitar nggak nyampe 20 ya. Udah ada 15 chapteran gitu ya. Jadi jangan spoiler gue soal Elbaf. Iya. Gue pas masuk Elbaf, oke gue stop. Oke stop dulu ya, santai ya. Gue terakhir berhenti tuh di kematiannya Kaido sih. Oh terakhir gue berhenti pas si sayur ijo geledek sama Seng anjir. Dari itu gue itu jedar itu dari situ gue nggak baca dulu tuh. Pas si siapa sih namanya guys? Si Admiral Ijo itu namanya gue lupa. Situ gue nabung dulu lagi, gue tahan dulu nih. Oh tapi nanti movie God Valley bakalan ada lagi tapi nggak tahu kapan tuh katanya.